Kerja keluarga kalian apa? PNS? Ah, mana enak. Kriminal dong, biar nantang. Kayak drama Jepang yang akan aku storykan kali ini. Dimana untuk drama berjudul Criminal Family ini, kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda yang dikejar oleh beberapa preman. Karena pemuda yang diketahui bernama Matsuda ini adalah seorang perampok spesialis rumah. Dan untuk menghindari kejaran korban yang berhasil Matsuda rampok, pria ini lantas masuk ke halaman rumah guna bersembunyi di dalam sana. Berhasil mengecoh orang-orang itu, Matsuda justru melihat jika pemilik halaman rumah yang dirinya jadikan tempat bersembunyi ini adalah orang yang cukup kaya, karena terlihat dari interaksi keluarga itu yang bahagia. Dan oleh sebab itulah, keesokan harinya Matsuda yang menjadikan rumah itu sebagai targetnya. Matsuda mulai mendekati si pemilik rumah dengan berpura-pura menjadi seorang guru les, karena terlihat anak dari pemilik rumah itu masih duduk di bangku SMA. 受験ってテクニックなんですよ。どんな名門でも勉強方法を変えれば必ず受かります。 Matsuda yang berpura-pura menjadi seorang lulusan dari sekolah tinggi Harvard, dengan sangat mudah Matsuda menipu nyonya di rumah itu bernama Hinata dengan mempercayakan kedua anaknya untuk diajari oleh Matsuda. Dan setelah si ibu ini setuju dengan syarat yang diajukan oleh Matsuda, ketika Hinata tengah menandatangani kontrak, Matsuda meminta izin ke toilet guna melancarkan aksinya untuk mencari celah di rumah itu. Namun saat Matsuda mulai mencari target barang berharga di sana, dari arah belakang, putra di keluarga itu bernama Masaru muncul, yang membuat Matsuda beralasan jika dirinya salah masuk ruangan. 息子さんだよね。明日からお世話になります。家庭教師の村田です。トイレはこっちか。 Di dalam toilet, Matsuda yang mulai mengatur semuanya agar dirinya bisa membuka pintu toilet dari arah luar. Setelah menyiapkan semua itu, di apartemennya kita kemudian akan diperlihatkan alasan kenapa Matsuda mau untuk melakukan semua hal ini, yang tak lain adalah karena kebutuhan. Karena di sini diketahui jika Matsuda adalah seorang anak yatim piatu yang sudah harus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri sejak ia kecil. Dan oleh sebab itulah Matsuda terpaksa melakukan hal ini, termasuk mulai membobol rumah dari Nyonya Hinata yang sebelumnya telah Matsuda awasi. Matsuda yang telah berhasil masuk dan telah mengambil beberapa barang. Ketika Matsuda melihat sebuah tas coklat dari dalam lemari, Matsuda langsung membukanya, yang tanpa disangka isi tas itu adalah kepokan uang yang sangat banyak dengan sebuah pisau yang berlumuran darah. Matsuda yang jelas terkejut dengan temuannya ini. Saat Matsuda akan membawa uang itu kabur, Matsuda malah menginjak sebuah mainan yang membuat mainan itu berbunyi dan membangunkan semua orang rumah. Dalam kepanikan itu, karena melihat suami dari Nyonya Hinata bernama Sasaki datang dengan sebuah tongkat baseball, jelas hal ini semakin membuat Matsuda panik. Terlebih lagi, Sasaki juga menyadari adanya orang di rumahnya. Tapi untungnya saat seluruh orang rumah hendak memergokinya bersembunyi di balik tirai, anak perempuan mereka bernama Yume yang sepertinya menyadari keberadaannya. Wanita ini malah membuat semua anggota keluarganya berlari ke arah lain dengan cara berteriak. Matsuda yang berhasil lolos dari sana, keesokan harinya untuk hari pertamanya bekerja menjadi guru les dari Yume dan Masaru. Di sini Matsuda harus dipertemukan oleh seluruh anggota keluarga. Dan karena Sasaki juga sempat melihat portofolio dari Matsuda yang mengatakan jika dirinya juga memiliki sebuah sabuk hitam karate, Sasaki lalu memintanya untuk menjadi pengawal keluarga mereka saat malam hari. Mengingat akhir-akhir ini banyak kasus perampokan. 夕方は夢と勝の家庭教師、夜は我が家の用心棒として住み込みで私たちを守ってくれないでしょうか。
Melihat tawaran uang yang cukup banyak, jelas sebagai orang yang butuh uang, Matsuda menerimanya. Dan setelah setuju dengan pekerjaannya sebagai guru les dan juga pengawal rumah, Matsuda mulai bekerja untuk menjadi guru les dari Yume. Tapi saat dia tengah mengajari Yume beberapa soal, akibat statusnya ini palsu tentang lulusan Harvard, jelas beberapa soal yang diberikan oleh Yume cukup membuatnya kesulitan. Selain itu, Yume yang ternyata menyadari jika maling semalam adalah Matsuda, dengan terang-terangan wanita ini mengatakannya sambil menyuruhnya bersikap biasa saja. Karena Yume berkata jika dirinya tak akan menceritakan hal ini kepada siapapun, karena sepertinya Yume sangat tak peduli dengan apa yang terjadi di rumahnya. 絶対言わないから。私この家がどうなろうとどうでもいいんでね。え？あ、私家にいないけどいるからよろしく。あ、ちょっと。まだこれ誰にも見せてないんだけど。 Matsuda yang tiba-tiba diajak oleh Masaru masuk ke kamarnya untuk menunjukkan sesuatu. Tanpa diduga, Masaru rupanya menunjukkan Matsuda sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang maling masuk ke rumahnya. Yang lagi-lagi, Masaru juga tahu tentang siapa maling yang masuk ke rumahnya tadi malam. あれこの匂い。 Matsuda yang benar-benar dibuat takut saat Matsuda berlari keluar, entah sengaja atau gimana, Hinata yang tengah masak, ia malah melemparkan sebuah pisau ke arah Matsuda sambil tersenyum mengerikan. Dan saat Matsuda telah berhasil keluar, kepala keluarga rumah itu yang tak lain adalah Sasaki malah mencegatnya untuk menyeret Matsuda masuk ke rumah dan mengajaknya untuk makan malam bersama keluarganya. 今日二人とも学校どうだった？みきちゃんと一緒に通った。そうか偉いな。はい1万円。 Matsuda yang saat itu masih cukup kebingungan dengan keluarga ini yang menurutnya begitu aneh karena setiap percakapan di antara mereka berempat sepertinya hanya formalitas saja. Tentunya semakin membuat Matsuda kebingungan. Namun walaupun begitu, karena Matsuda telah menyetujui kontrak kerja untuk menjadi guru les dan juga pengawal di rumah tersebut, ketika malam tiba, Matsuda mulai melakukan pekerjaannya untuk menjadi penjaga rumah itu. Tapi saat tengah menjalankan tugasnya, Matsuda justru dihampiri oleh Yume yang berkata jika Matsuda akan percuma saja berjaga malam itu karena memang dirinya lah maling yang masuk ke rumah. Selain itu, di sini Yume juga berkata jika keluarganya terlihat aneh, tak seperti keluarga pada umumnya. うちの家族変でしょ。なんていうかみんな。 Saat sedang mengobrol, Matsuda tiba-tiba mendengar suara aneh dari arah luar. Tapi saat Matsuda mengeceknya, Matsuda justru dikagetkan oleh sebuah sosok yang membuatnya pingsan. Singkat cerita, setelah Matsuda pingsan semalaman, keesokan harinya, Yume yang telah menunggu Matsuda sadar. Ketika pria ini terbangun, Matsuda malah melihat sosok semalam, yaitu seorang pria parubaya. Yang ternyata pria ini adalah sugar daddy dari si Yume, yang selalu wanita ini manfaatkan untuk memberikannya sejumlah uang. Tapi saat pria parubaya ini bangkrut dan mengetahui jika sebenarnya Yume tak hidup susah seperti yang Yume pernah katakan, pria ini langsung meminta seluruh uangnya kembali. Tapi karena pria ini terlihat seperti memaksa dan bahkan sampai mengeluarkan sebuah pisau, jelas kejadian ini tak bisa Matsuda biarkan. 誕生日おめでとう。でもお金渡せないんだ。いいよ、もう。じゃあ会うのも終わりね。ぼったかって言ったのに。嘘じゃん。こんないい家に住んでさ。こんなの詐欺だ。 Anehnya saat Matsuda telah melumpuhkan
meninggalkan pria ini, di waktu yang sama orang tua dari Yume juga telah pulang. Tapi anehnya terlihat di sana tak ada satupun orang yang berusaha membantu Matsuda, dan malahan mereka sibuk untuk melihat barang pribadi masing-masing yang sedikit membuat Matsuda merasa aneh. Dimana setelah selesai mengurusi pria parubaya itu, Matsuda yang ingin tahu kenapa Yume sampai melakukan hal tersebut kepada pria itu, padahal ia memiliki keluarga yang cukup. Di sini Matsuda mulai bertanya tentang keharmonisan keluarga ini, termasuk tentang perayaan ulang tahun Yume yang akan segera berulang tahun. もう行かなきゃ。パパたちが待ってる。その人たちは誕生日ちゃんと祝ってくれるの？ Singkatnya, di hari ulang tahun Yume, Matsuda yang menemukan keanehan di keluarga ini karena ketika acara mereka memulainya terlebih dahulu tanpa menunggu kepulangan Yume, tentunya saat membuat Matsuda bersimpati. Dan oleh sebab itulah saat malam harinya ketika Yume pulang, Matsuda yang telah menyiapkan sepotong kue, pria ini lalu memberikan kue itu kepada Yume sambil mengucapkan selamat ulang tahun, yang otomatis membuat Yume terkejut dan mulai menjadi luluh kepada Matsuda. 強盗に祝われても嬉しくない。 Malam itu Matsuda yang sedang bertugas seperti biasa mendengar suara aneh dari dalam rumah. Matsuda segera mengecek sumber suara itu. Tapi saat tengah berjalan menuju sumber suara, dari arah belakang Matsuda malah diserang oleh seseorang. Esoknya saat Matsuda terbangun, di posisi ini dirinya telah terikat. Yang ternyata sosok misterius semalam adalah Masaru, yang merupakan sosok pencuri spesialis rumah juga, yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan. Dan alasan kenapa Masaru membiarkan Matsuda masuk ke rumahnya lagi, walaupun sebenarnya ia telah tahu jika Matsuda adalah sosok maling yang pernah masuk ke rumahnya. Ternyata alasan itu adalah tak lain ingin mengkambing hitamkan Matsuda dan membuatnya menjadi pencuri yang akhir-akhir ini viral demi membersihkan namanya dari jejak kejahatan dengan memanfaatkan bukti berupa video CCTV yang Masaru miliki. Selain itu, untuk memperkuat tuduhan tersebut, Masaru juga memaksa Matsuda untuk mengakui jika perampokan yang selama ini terjadi di daerah tersebut adalah ulah dirinya. 最近のこの一帯の強盗事件は全部僕がやりました。 Singkatnya, setelah selesai, Matsuda yang kebetulan melihat beberapa rumah yang menjadi target Masaru, dan salah satunya adalah rumah milik seorang dokter bernama Takeuchi. Tanpa berlama-lama lagi, Matsuda malah mengajak Masaru untuk melakukan perampokan bersama dengan memberitahukan jika Matsuda memiliki keahlian membobol pintu rumah. Masaru君、一緒に強盗しよう。ほら、この家の鍵って特殊じゃん。そこで俺鍵開けのゴーって呼ばれてんだよ、強盗界隈で。鍵開けのゴーだよ。先生使って俺に何のメリットがあるの？ Tapi karena Masaru merasa jika bekerja sama dengan Matsuda tak ada untungnya sama sekali, pria ini jelas menolaknya. Dan demi untuk menjadi dekat dengan Masaru agar videonya tak diserahkan ke polisi, sejak di hari itu Matsuda terus mengikuti Masaru dan membujuknya. Tapi karena Masaru terus menolak tawarannya untuk membantu Masaru melakukan aksinya, mau tak mau Matsuda terus memaksa Masaru untuk ikut malam itu mendatangi rumah Takeuchi guna membobol rumah tersebut. Namun begitu mereka sampai, Masaru yang gagal membobol pintu rumah, Matsuda manfaatkan untuk menunjukkan keahliannya. Dan setelah mereka berhasil masuk ke sana, kedua orang ini bisa dengan leluasa mencari barang berharga karena sebelumnya Masaru telah tahu jika seluruh penghuni rumah tersebut tengah tak berada di rumah.
Saat tengah mencari barang, dari arah luar terdengar suara orang datang yang memaksa mereka harus bersembunyi. Yang ternyata itu adalah istri dari Takeuchi bersama anaknya yang memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dengan alasan putri mereka sedang sakit. Tapi setelah si istri ini selesai mengabarkan suaminya jika mereka telah sampai di rumah, tiba-tiba sikap si ibu ini berubah 180 derajat yang dengan teganya bertindak kasar kepada putrinya karena diketahui jika ibu ini adalah ibu tiri, dan bahkan bukan hanya bertindak sewenang-wenang terhadap putrinya. Wanita iblis ini juga terdengar berteleponan dengan selingkuhannya yang semakin membuat Masaru tak tega melihatnya, sehingga ketika Matsuda mengajak Masaru pergi dari rumah itu, Masaru justru membawa gadis kecil ini. マサル君の嘘つき、話と違うじゃん。 Mereka yang sampai di rumah, Matsuda yang sebenarnya tak setuju dengan membawa anak ini. Ketika berdebat, Yume tiba-tiba muncul dan membuat mereka harus menjelaskan semuanya, termasuk semua perbuatan Masaru selama ini yang juga telah diketahui oleh Yume. Selain itu, karena ini adalah termasuk penculikan, baik itu Matsuda ataupun Yume, keduanya meminta Masaru untuk mengembalikan anak ini. Tapi karena dengan pertimbangan ibu tiri dari Runa yang sangat iblis, pada akhirnya membuat ketiga orang ini memutuskan untuk membiarkan Runa tinggal di sini, sambil mereka mencarikan solusi untuk membuat Runa aman kembali ke rumah. でもほら、今はダメでも一緒にいれば家族になっていくかもしれないし。子供じゃない親と一緒に暮らすくらいなら一人で生きてく方がマシだよ。そんなことない。 Perkataan Masaru yang berkata jika lebih baik hidup sendirian, jelas perkataan itu langsung disangkal oleh Matsuda yang telah merasakan betapa kesepiannya hidup seperti itu. Dan oleh sebab itulah mereka yang memiliki kewajiban untuk membantu anak ini. Keesokan harinya ketiganya mulai menyusun rencana di mana Matsuda dan juga Masaru yang saat itu ditugaskan untuk mengembalikan Runa ke ibunya. Di kesempatan itu juga mereka manfaatkan untuk memasang alat penyadap. Sementara Yume, wanita ini bertugas untuk membawa ayah dari Runa kembali ke rumah dengan memanfaatkan salah satu sugar daddy-nya. Sehingga karena saat itu Masaru juga tahu jika ibu dari Runa memiliki alergi terhadap bulu kucing, kedua orang ini memanfaatkan hal itu untuk memancing wanita iblis ini marah. なんで猫ああ、あのガキイライラする。 Ayah kandung Runa yang saat itu datang dan melihat tingkah asli dari istri barunya membuat pria ini langsung marah, apalagi saat mendengar rekaman suara dari Runa yang berkata jika ia tak akan membuat ibunya marah lagi karena takut untuk dipukul. Dimana setelah mengetahui semua kebenaran ini, pria tersebut langsung mengusir istrinya. 怖かったな。もう大丈夫だよ。違うの、私じゃこの子が悪いの。出ていけ。今すぐ出ていけ。 Selesai dengan misi penyelamatan Runa, ketika pulang bersama, terlihat mereka yang sepertinya mulai saling akrab, terutama untuk Yume dan Masaru. 誰かとなんかやるっていうのも悪くないかもね。ま、やったの強盗と誘拐だけどね。 Di malam harinya, Matsuda yang seperti biasa berjaga di rumah itu, tiba-tiba Matsuda didatangi oleh Hinata yang memberikan Matsuda sebuah minuman. Karena Hinata melihat jika dalam beberapa hari ini Matsuda terlihat sangat lelah. Tapi saat Matsuda meminum minuman itu, tak lama kemudian Matsuda justru jatuh pingsan. 最近お疲れでしょ。それできっとストレスも和らぐはずよ。 ストレスは人間にとっては敵。自分に嘘をついちゃダメよ。
Keesokan harinya, Matsuda yang terbangun, ia lalu langsung dihampiri oleh Hinata. Dan karena pria ini penasaran dengan minuman yang diberikan oleh Hinata, Matsuda lalu menanyakannya, yang ternyata itu adalah sebuah teh suci yang memiliki efek menenangkan, di mana teh ini dirinya dapat dari organisasi yang Hinata ikuti. Selain itu, karena sebenarnya Hinata juga tahu jika pencuri yang masuk ke rumahnya tempo hari adalah Matsuda, wanita ini kemudian mengancamnya akan melaporkan Matsuda jika pria tersebut tak mau membantu Hinata untuk menjual produk yang dirinya dapat dari organisasi. 気づいてないとでも思った？私ね、とにかく人手が欲しいの。 Karena tak ada pilihan lain, Matsuda akhirnya memutuskan untuk membantu Hinata, yang sepertinya si Hinata ini telah terjebak oleh sebuah organisasi MLM yang memaksa dirinya untuk menjual teh dan air ajaib. Yang konon setiap orang yang meminum air tersebut bisa melihat arwah dari orang atau hewan kesayangan si pemilik, yang bisa disimpulkan jika hal ini adalah sebuah skema penipuan. 可愛いわよね。可愛いです。 Matsuda yang saat itu diajak ketemuan oleh pemimpin organisasi dan melihat jika pendapatan dari bisnis ini sangat besar, tentunya cukup membuat Matsuda tergoda dan mulai mengikuti Hinata untuk menjual produk-produk ini. Dan bahkan Matsuda juga tak ragu untuk menipu setiap calon pembeli air mereka dengan berpura-pura meminum air itu dan bisa melihat arwah dari ibunya. 母さん、僕だよ僕。30年ぶりだね。僕こんな大きくなったよ。僕立派な大人になったよ。母さん。 Yume dan Masaru yang mengikuti Matsuda dan ibunya melihat skema penipuan ini cukup membuat mereka kesal. Apalagi ketika ada suami salah satu pembeli di sana yang memaksa istrinya keluar dari tempat ini karena si suami sadar jika ini adalah penipuan yang memanfaatkan kesedihan istrinya atas kehilangan anjing peliharaan mereka, termasuk ibunya yang telah benar-benar organisasi manipulasi untuk menjadi mesin pencetak uang bagi para petinggi. ああ、問題ない。それよりあの女、あれはもっと絞れるぞ。 Singkat cerita, saat keluarga itu tengah makan malam, Yume dan Masaru yang ingin ibunya berhenti berbuat seperti itu, di sini mereka meminta ibunya untuk tak melakukannya lagi. Tapi bukannya menerima permintaan dari anak-anaknya, Hinata justru membalas kedua anaknya tersebut dengan mengatakan jika sebenarnya dirinya telah mengetahui semua kegiatan Yume dan Masaru. Dan bahkan Hinata juga menambahkan jika mereka yang bisa disebut keluarga terlihat layaknya bukan seperti keluarga karena mereka tak pernah saling berbicara kegiatan masing-masing, yang membuat Hinata sebagai ibu rumah tangga di sana merasa seperti tak dianggap. 今更私のやりたいことにケチつけないで。やりたいこと？こんな詐欺が？じゃあ夢はどうなのよ。隠れてコソコソしてんじゃないの？マサルはどうなのよ。味が薄いならそう言えばいいでしょ。こんな普通のことも言えないって、これが家族って言える？ Matsuda yang secara garis besar telah mengetahui permasalahan pokok dari keluarga ini. Ia yang ingin jika keluarga ini bisa kembali utuh lagi. Keesokan harinya, saat Hinata memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut, Matsuda bersama Yume dan Masaru ketika orang ini mulai menyusun rencana guna menghancurkan dan menyadarkan Hinata. あの水だってただの東京の水道水だよ。
Ketika organisasi itu tengah melakukan pertemuan besar dengan para konsumennya, Matsuda yang ditugaskan untuk membuat pemimpin organisasi menemui para konsumen secara langsung dengan memanggilnya lewat suara. Setelah si pemimpin ini masuk dari arah lain, Masaru yang telah membawa sebuah kamera, pria ini mulai merekam semua kegiatan dari para eksekutif organisasi yang dirinya siarkan secara langsung di layar monitor panggung, yang memprihatkan jika uang hasil penjualan mereka digunakan secara pribadi, termasuk fakta jika air yang dikatakan suci oleh organisasi itu hanyalah sebuah air keran yang dikemas ulang. Setelah semua fakta terbongkar, kini giliran Yume yang membuktikannya dengan meminum air itu dan berkata jika sebenarnya ia hanya ingin ibunya kembali kepada mereka agar bisa berbicara dengannya seperti dahulu. Para pelanggan yang marah karena merasa ditipu, mereka semua mulai menyerang si pemimpin. Sementara untuk Hinata dan yang lainnya, kini mereka berhasil kabur dari sana dan membuat hubungan keluarga itu kembali seperti dahulu. こんなお母さんでごめんね。別にいいよ。これからは何でも言ってよ。私らもそうする。その方が多分お互い楽じゃん。Singkatnya, hari ini Matsuda yang beristirahat di apartemennya. Lagi-lagi Matsuda harus mendapatkan pesan dari pemilik apartemen karena Matsuda telah menunggak uang sewa selama beberapa bulan. Hingga di keesokan harinya, ketika Matsuda pergi ke rumah dari Hinata, sesampainya Matsuda di sana, dirinya malah dikejutkan dengan keadaan rumah yang telah berantakan, yang kemudian disusul oleh kedatangan dari Sasaki yang berkata jika keluarganya baru saja mengalami sesuatu yang buruk karena seluruh anggota keluarganya telah diculik oleh seseorang, yang mana ketika Sasaki menjelaskan hal tersebut, dari arah luar terdengar suara orang masuk ke rumah, yang ternyata itu adalah para penculik keluarganya yang meminta Sasaki untuk mengembalikan uang mereka yang telah Sasaki ambil. 最後に聞く。いつ返す？言ったな。どんな手使ってでも集めろ。じゃないとお前もお前の家族もマジで全員殺す。 Setelah memaksa Sasaki untuk mengembalikan uangnya hari ini juga, atau keluarganya akan mereka bunuh, di sini Sasaki lalu mulai menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Jika ternyata uang yang pernah Matsuda temukan di dalam tas berdarah itu adalah uang milik para anggota gangster yang secara tak sengaja tertukar dengan tas milik Sasaki di gerbong kereta. バレてたんですか？ 当たり前だ。 Sasaki yang juga mengetahui jika Matsuda adalah maling di rumahnya. Dengan begitu, Sasaki sangat meminta tolong kepadanya untuk membantunya. Tapi berhubung uang itu separuhnya telah dihabiskan, jelas mereka tak mungkin mengembalikan uang itu sebesar 30 juta yen dalam sehari. Karena ternyata uang yang selalu Sasaki berikan kepada anak-anaknya adalah tak lain uang yang dirinya temukan itu. Karena Sasaki merasa jika di keluarga ini peranannya sebagai kepala keluarga tak pernah dianggap, tapi semenjak Sasaki mempunyai uang dan terus memberikan mereka uang, sikap anak-anaknya langsung berubah seketika. たった一人の父親だってのに誰も話なんて聞いてくれない。なのに金渡したら Mereka yang terus ditelepon dan diancam, hal ini tentunya cukup membuat mereka panik, apalagi uang yang mereka miliki sangat kurang. Tapi karena sepertinya Matsuda memiliki rencana untuk lolos dari masalah ini, setelah memberikan ponsel milik Yume kepada Sasaki, Matsuda menyuruh Sasaki untuk pergi ke tempat mereka janjian. Dan memang benar, Sasaki yang membawa uang seadanya di dalam tas itu, ia mulai
mulai pergi ke tempat janjian, di mana ketika Sasaki pergi menuju ke sana, kita lantas akan diperlihatkan ingatan dari Sasaki, yang ternyata selama ini Sasaki telah mengetahui semua kegiatan keluarganya, termasuk kegiatan memeras om-om, mencuri, dan bahkan menipu orang. Tapi karena bagaimanapun mereka adalah keluarganya, dan ia adalah kepala keluarga, dengan keberanian untuk menyelamatkan keluarganya, Sasaki akhirnya sampai di tempat janjian. Sementara untuk Hinata, Yume dan Masaru yang cukup ketakutan berada di sana, Hinata terus menenangkan anak-anaknya dan berkata jika ayah mereka akan segera sampai di sini. お父さんはやるときはやる人なの。だから来てくれる気がする。 Singkatnya, setelah Sasaki sampai di tempat yang dijanjikan, secara mendadak orang-orang ini malah memindahkan lokasi pertukaran. Dan karena tak ada pilihan lain, Sasaki menurutinya. Sementara di waktu yang sama, terlihat jika saat itu Matsuda seperti masuk ke rumah orang lain untuk mencuri beberapa barang berharga mereka. Dan bahkan di sini Matsuda melakukan hal ini di beberapa rumah, yang membuatnya harus dikejar oleh beberapa orang. Di sisi lain, Sasaki yang telah sampai di tempat orang-orang ini menyekap keluarganya ketika ketua mereka meminta uang yang dibawa oleh Sasaki. Pria ini sedikit menahannya. Lalu setelah mereka berhasil mengambil tas yang dibawa oleh Sasaki dan melihat jika uang yang mereka punya telah berkurang banyak, tentunya sangat membuat mereka marah dan memukuli Sasaki. Mereka yang terkejut melihat kedatangan dari Matsuda, orang-orang ini mulai mengacungkan senjatanya ke arah Matsuda. Tapi tak lama kemudian terdengar suara sirene polisi di tempat itu, yang ternyata para polisi ini tengah mengejar Matsuda karena telah mencuri. Para polisi ini yang melihat para geng ini memegang senjata, tanpa berlama-lama lagi mereka segera meringkus orang-orang ini, yang membuat seluruh keluarga Sasaki berhasil selamat karena rencana Matsuda untuk memancing para polisi datang ke tempat ini dengan berbekalkan informasi dari ponsel milik Yume yang terus terhubung dengannya. Papa, 来てくれてありがとう。 Di markas kepolisian, mereka yang menyadari jika keluarga itu adalah keluarga kriminal karena tertangkap telah melakukan beberapa aksi kejahatan. Tentunya pihak kepolisian harus bertindak tegas. Sementara di tempat lain, setelah mereka kembali ke rumah, keluarga ini mulai terlihat sangat dekat, tak seperti sebelumnya yang terlihat palsu. Lalu ketika mereka akan makan malam, Sasaki kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Matsuda karena berkatnya kini keluarganya bisa kembali utuh. Tapi sayangnya tak lama setelah itu, rumah tersebut malah didatangi oleh polisi untuk menangkap semua keluarga ini karena telah terbukti melakukan tindak kejahatan. 佐々木ひなた無限連鎖工防止法違反、佐々木梅詐欺脅迫、佐々木勝窃盗。 Tak ingin keluarga ini hancur kembali, Matsuda segera menyekap Masaru dan berakting seolah semua tindakan kejahatan mereka adalah suruhannya. Sehingga karena hal itulah para polisi ini segera menangkapnya. うまくいってたんだよ。全部お前だったのか。お前らのせいだ。黙れ。家族なんてクソだな。現行犯逮捕。 Singkat cerita, 2 tahun kemudian, Matsuda yang terbebas dari penjara dan tengah duduk di sebuah taman, tanpa sengaja
ia malah melihat sebuah keluarga kecil yang hendak pergi makan. Lalu ketika keluarga itu pergi, Matsuda yang menyadari jika dompet milik ayah mereka tertinggal. Di sini Matsuda segera mengambilnya. Tapi setelah berpikir untuk mengambil dompet itu atau tidak, pada akhirnya Matsuda pun mengembalikannya. Dan setelah mengembalikan dompet itu, Matsuda kemudian dihampiri keluarga dari Sasaki yang sangat menyambut hangat kebebasan Matsuda dari hukumannya. Oke guys, mungkin sekian dulu alur cerita dari drama ini. Kalau ada kurang dan salah aku minta maaf. Dan kita bertemu lagi di next video. Yo.